Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we will continue our discussion. So for chapter 4, entity relationship modeling. So in the previous discussion, we have looked at the objective for this chapter. Okay, what is the ERD model? And then kita dah bincangkan juga berkenaan dengan all the terms that we will use for attribute. So next we look at the model that we will use to design our system. So there are various notation used in ERD. Okay, ada banyak model. So in our discussion we have two model. So chain model and Crawford model. So chain model biasanya kita gunakan untuk conceptual modeling. Conceptual modeling, dan ini adalah model yang terdahulu. Manakala Crawford model adalah model yang baru, dan Crawford notation lebih kepada implementation oriented approach. So lebih mudah ya kita menggunakan Crawford model. So for your test ataupun exam, it depends on the question. If the question asks you to design chain model, so please answer use chain model. If your question asks you to draw a Crawford model, so anda perlulah jawab soalan tersebut dengan menggunakan Crawford model. So kedua-dua model ini diguna pakai untuk sistem yang sama. Contohnya, katalah kita buat ERD untuk sistem cookies ordering system. Jadi dalam secara documentation, anda boleh design ya punya ERD model sama ada menggunakan chain model ataupun Crawford model. Okay, so ini adalah dua model tersebut. So kita ada chain model dan Crawford model. So ini adalah entity kita car. So untuk Crawford model pun kita gunakan entity yang sama ya, car. This is your attribute. Ya, kita ada car ini untuk kita punya reference number untuk kita punya model tu ya. So model yang untuk dan kita ada model code, car year dan juga car color. Okay. So dalam chain model kita akan buat bentuk dalam rectangle untuk entity. Untuk chain model kita akan gunakan oval ni ya, dia punya untuk represent diagram dia, simbol yang digunakan. Okay, so dalam simbol ni nanti you have to write your attribute name kat sini ya. Manakala kalau kita gunakan Crawford model, kita just draw a table. Okay, so table, so the first column ni, okay, row ni kita represent dia punya entity. Kemudian row yang kedua kita akan define kita punya primary key, and then row yang seterusnya ni adalah senarai kita punya attribute. Okay. So untuk car color kita refer balik ini sebagai multi value attribute. Maknanya yang saya explain sebelum ni, di bawah car color ya kita ada rim color lain, roof color lain, pintu dia color lain kan. So this as a multi value. So dalam chain model untuk multi value kita akan gunakan dua garisan ni. So menunjukkan dia adalah multi value attribute. Okay. So untuk derive attribute, bagi chain model dia akan gunakan tanda dash ni, line yang dash ni untuk menunjukkan dia adalah derive attribute. So kena recall balik apa dia derive attribute. So maknanya daripada kita punya date of birth, kita boleh tentukan kita punya umur.
Jadi kalau kita baca kita punya diagram ni, so bila you lihat tanda line yang putus-putus ni, dia mewakili derived attribute. Okay. So next we look at the advantages and disadvantages of strong derived attribute. So kebaikannya inilah ya, save CPU processing cycles, save data access time, data value is readily available, can be used to keep track of historical data. Okay, so not store, safe storage space, computation original current value. Maknanya kita akan sentiasa menggunakan data-data yang up to date. Disadvantage requires constant maintenance to ensure derived value is current, especially if any values used in the calculation change. So ini untuk advantages bagi derived attribute yang tadi ya, yang date of birth tadi, yang kita nak kira kita punya age kan. Jadi dia akan simpan berdasarkan kepada data secara historical data. Okay. Contohnya katalah anda bekerja start tahun bila? Katalah tahun 2000. Okay, jadi dia jadi historical data lah. Sampai sekarang dia akan kira ya, berapa lama anda telah bekerja pada dengan company tersebut. Okay, so relationship kita ada participant, kita ada connectivity dan kita ada cardinality. Okay, so untuk participant, entities that participate in a relationship. Kita tengok berapa entity yang ada dalam kita punya sistem. Okay, so connectivity, dia akan menerangkan relationship, describe relationship classification. So ini saya dah sentuh sikit yang kita ada hubungannya one to one, one to many, many to many. Okay. Then kita ada cardinality. Cardinality ini adalah minimum and maximum number of entity occurrence associated with one occurrence of related entity. Okay, so nanti saya akan tunjukkan ya, contoh macam mana cardinality. Okay. So ini adalah participant, kita ada professor dan kita ada kelas. Okay. Connectivity, one to many. Okay, seorang profesor dia akan mengajar satu atau lebih kelas. Ya. Kemudian cardinality, yang ini ya, yang dia akan letakkan dalam bentuk bracket ni. Biasanya cardinality ni dia optional ya. Cuma kalau dalam soalan minta anda buat cardinality, jadi you kena assign lah. Maksudnya contoh macam ni, kalau kita letak one to one, yang ini minimum, yang ini maximum. Maksudnya ada seorang profesor minimum, maksimum ni seorang juga profesor. Jadi satu profesor akan mengajar satu atau lebih kelas. So maksimum yang dia akan ajar adalah 4 kelas. Ataupun 4 subjek lah, ataupun 4 kelas yang dia akan attend ya. So itu maksudnya cardinality. Ya, dia ada minimum dengan maximum number ni. Okay. So minimum, yang minimum lah at least one. Ya, mesti ada at least one ya, untuk kita punya data ya. Nanti kita akan tengoklah macam mana pula kalau dia tak ada data kat sini ya. So ini adalah maksimum. Kalau anda letakkan one to one dengan one to four ni, maknanya profesor ni mesti at least dia mengajar satu kelas. Paling maksimum 4 kelas.